Tapi satu lagi masukan buat Habib Bahar bin Smith, telisik juga ya orang di circle Anda itu ya, yang jadi peruqyah halu ahli hikmat itu. Saya katakan pembohong. Yang disebut ahli hikmat, ya pendukungnya Habib Bahar juga ahli hikmat. Dan peruqyah halu atau peruqyah saja Habib Bahar, saya sebut mereka pembohong. Nah, antum boleh nanti ngebelain para peruqyah halu itu atau ahli hikmat Habib Bahar ya, boleh. Nanti debatnya sama Maesa Habib Bahar. Untuk kali ini saya mendukung Habib Bahar bin Smith. Walau cara terlalu ekstrim saya abaikan cara itu, soal teknis itu. Yang penting ikannya ketangkap. Walau sedikit agak keruh airnya, ndak masalah lah. Ya, tapi sebelum masuk kepada substansi, terlebih dulu ingin saya kasih masukan kepada Habib Bahar bin Smith. Kalau terlalu berlebihan seperti ini caranya, maka habaib juga nanti namanya tercoreng lagi gitu. Tapi itu nggak penting lah sekarang. Orang memang sudah banyak yang nggak suka sama habaib kan, begitulah. Jadi begini, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya lakukan itu ternyata sekalinya Habib Bahar bertindak langsung dengan cara yang luar biasa ya. Saya harus akui ya, saya apresiasi. Tapi ada satu hal yang diabaikan oleh bangsa Indonesia terkait persoalan kemarin Habib Bahar menggeruduk seorang pemursyid apa ahli hikmat atau apa itu. Ada satu hal yang tidak disadari oleh bangsa Indonesia ini. Begini, saya hanya akan mengutip kata yang disampaikan oleh HBS ya, tidak dalam menuduh. Perhatikan baik-baik. Yang digunakan kata oleh Habib Bahar menipu. Musuh Habib Bahar itu tidak bisa menipu. Yang menipu itu berarti orang yang dekat. Terjadi komunikasi. Maka Indonesia sadarlah. Mungkin yang digeruduk Habib Bahar itu ya mungkin disebut mursyid. Atau bisa jadi ahli hikmat. Artinya orang-orang yang pernah di circle-nya Habib Bahar juga. Apa dikira di circle merah enggak? Mereka enggak ada tuh yang namanya praktisi-praktisi. Masih ingat dulu Habib Bahar memperagakan ilmu kekebalan dobol? Maka sebenarnya apa yang saya perjuangkan selama bertahun-tahun ini, ya yang kemarin diperjuangkan oleh Habib Bahar. Tapi yang jadi persoalan, perbedaannya seolah-olah doang ini ya, asumsi. Seolah-olah ketika bentuk kebohongan dan penipuan itu mengenai dirinya, orang baru boleh marah, sementara kalau orang lain menyebarkan kebohongan penipuan di publik tidak merugikan dirinya, seolah-olah bodoh amat. Orang Banten menyebutnya ke salah satu praktisi itu ahli hikmat. Saya nyebutnya dukun ustad, keparap. Nah, bukan menjelang maghrib. Orang menyebutnya peruqyah syar'iyah, saya menyebutnya dukun ustad, tukang bohong. Poinnya itu renungkan. Habib Bahar bin Smith yang bisa menipu Habib Bahar bin Smith. Ternyata but yang nonton saya. Yang nipu Habib Bahar bin Smith tentu orang yang pernah di circle-nya beliau. Benar gak sih di circle-nya Habib Bahar dan orang-orang seperti Habib Bahar ini nggak ada praktisi begitu-begituan? Giliran yang ditipu sendiri ngamuk antum Habib Bahar bin Smith. Ada ribuan Habib Bahar bin Smith dan bisa jadi di circle Anda Habib Bahar bin Smith. Bisa jadi itu orangnya di circle aja, cuma kemasannya aja namanya diganti ahli hikmat. Bisa jadi diganti kemasannya ruqyah syar'iyah, ruqyah aswaja, dobol kabeh. Tapi saya nggak punya pasukan sebanyak Habib Bahar ya kalau Habib Bahar, karena saya bikin putih semua ini. Sampailah saya berpikir, sejak kapan apa ini jadi tukang cat Pak Habib Bahar ini? Nah, sampai ini saya bikin putih semua. Hah? Mau dibikin cat ya? Kira seperti itu ya. Sering kita ngadepin orang itu ya. Begini, ngadepin orang begini sering itu. Ada orang menolak perjuangan saya, ngonten terus,
Baru ini saya berapa bulan saya nggak bikin konten, nggak live. Kasihan deh lu. Bukannya HBS yang ngamuk-ngamuk dibikin konten. Ada orang yang menolak perjuangan saya. Begitu dia kena tipu, ngehubungin saya, bagaimana cara ngebongkarnya, bagaimana? Lah, kemarin-kemarin kamu nolak saya. Barulah setelah kamu kena tipu, dirugikan, kamu menghubungi saya. Jadi kamu menolak saya ketika kamu belum tertipu. Ada jutaan bangsa Indonesia ini yang dimanfaatkan oleh para peruqyah halu, ahli hikmat. Itu ya, HBS. Tapi ketika saya mengkritisi ahli hikmat, peruqyah halu, dukun ustad, saya disebut mempropaganda, memecah belah umat, ngurusin orang. Jadi yang boleh itu seolah-olah ngeritik pemerintah doang, menentang pemerintah doang, itu baru jadi pahlawan. Baru jadi macan. Terus HBS tidak ngonten, kasihan ini nggak pendukung Kiai Imad, nggak pendukung HBS, semuanya pada fanatik. Jadi Habib Bahar setelah menemui kasus penipuan baru beliau ngamuk. Ingat ya, kata kuncinya adalah Habib Bahar mengeluarkan kata-kata nipu. Orang yang bisa nipu circle-nya Habib Bahar tentu bukan orang luar. Kalau Habib Bahar ngajarin kemarin peragaan kekebalan itu apa itu? Itu kan nggak ada pihak yang dirugikan, Maesa. Oh, berarti bukan penipuan. Kemarin ilmu dobolnya Habib Bahar itu ya, kebal-kebal, itu bukan penipuan. Itu kebohongan. Ya. Kalau kemarin Habib Bahar memperagakan ilmu seperut lah, kebal, itu bukan penipuan, tapi kebohongan. Kalau itu diajarkan, berarti Habib Bahar mengajarkan kebohongan. Jadi ke depan ya, khususnya orang circle di Habib Bahar ya, dan khususnya sahabat-sahabat saya, saudara-saudara di FPI, khususnya berseragam FPI lah ya. Ke depan janganlah ya memperagak-peragakan bikin konten-konten begitu-begituan ya. Semoga jangan sampai kan. Soalnya dulu di Jember ada Al-Hasbi apa Al-Habsi, dan alhamdulillah sudah dipecat. Buat saudara-saudara saya di FPI, hati-hati, nggak usah lagi berargumen tentang ilmu kebal manyenyok ya, jangan sampai lah. Malu enam saudara kita harus merenggang nyawa di KM 50 ya. Ya, jadi nggak usah sakti-saktian. Ya, nggak usah kehaluan. Habib Bahar bin Smith, sebagai umat saya ucapin terima kasih. Setidaknya ada orang di belakang layar yang terbongkar ya. Walau belum final sih persoalannya sebenarnya. Tapi saya untuk satu ini saya bangga dan terima kasih. Tapi satu lagi masukan buat Habib Bahar bin Smith, telisik juga ya orang di circle Anda itu ya, yang jadi peruqyah halu ahli hikmat itu. Saya katakan pembohong. Yang disebut ahli hikmat, ya pendukungnya Habib Bahar juga ahli hikmat. Dan peruqyah halu atau peruqyah saja Habib Bahar, saya sebut mereka pembohong. Nah, antum boleh nanti ngebelain para peruqyah halu itu atau ahli hikmat Habib Bahar ya, boleh. Nanti debatnya sama Maesa Habib Bahar. Kata pendukung Anda di wilayah Tanara, saya cengeng katanya Habib Bahar bin Smith. Lalu saya tak terima, saya nantang baca kitab. Saya itu tantangan permintaan. Terus membandingin antara saya dengan HBS. Buat pendukungnya Habib Bahar bin Smith di Tanara, itu baca kitab belepotannya Habib Bahar banyak. Kedua itu bukan dalam konteks merendahkan, karena kalian sudah posisinya mendewakan, memposisikan sebagai ulama. Ya nggak berlebihan lah disuruh baca kitab buku. Diminta. Oyo wae. Penipu Kang. Belum. Saya 15. Belum penipu. Pokoknya dulu Habib Bahar memperagakan ilmu kebal itu, kalau diklaim ya itu ilmu bohong.
Kalau diklaim itu ilmu karomah atau mauna, itu ilmu dobol berarti Habib Bahar. Berarti Habib Bahar mengajarkan ilmu dobol. Oh boleh, nanti boleh, boleh, boleh. Boleh, kan banyak muhibinnya di Tenara. Ayo geruduk lagi tempat saya. Ayo tunjukin lagi mana barangkali ada yang mau memperlihatkan gaya preman lagi. Gak takut sama kalian saya. Kepalanya lebih dari satu, ya repot. Kepala apa ini? Iya, pernah memperagakan aja Habib Bahar. Kalau saya kebalnya kebal genteng, ya karena memang genteng nggak bisa melukai kalau gentengnya rapuh itu. Saya juga memperagakan, tapi saya jelasin ini bukan keilmuan khusus yang harus ada ijazah mahar. Saya pernah memperagakan itu, ya. Tapi bukan golok, nggak ada orang kebal golok, termasuk Habib Bahar nggak kebal. Nah, kalau gentengnya begini, saya nggak berani. Saya nggak berani. Ini satu sakit. Kalau kemarin kan saya memperagakan genteng lama itu, genteng lama ya. Nah itu 4, 5 nggak masalah. Oh saya cari ini gentengnya. Ini ilmu real ini. Bukan kesaktian yang harus dipelajari ijazah. Ini real ya. Nah, saya ada nemu nih 2 nih. Nah ini genteng cukup lama ini. Bukan cukup lama sih, masih dipakai ini. Cuma maksudnya jadul lah. Ini saya peragain ya. Dan ini spontan, kita nggak niat-niat Pak. Ada 2 doang ini sisa. Takut ada ini nggak ada persiapan. Nah saya pernah memperagakan waktu itu 4 ya. Tapi itu bukan kesaktian, bukan ijazah, bukan ngamalin ini. Ini soal teknis saja dan ilmiah ini sains. Ya. Sepuasa ngamuk lah mahesal ini ya. Cuma ada 2 ini, nggak ada lagi, ada sisa. Kalau ini memang 1. Biar bersih, biar kena semua ini. 1, 2. Oke, saya jelasin dulu. Jadi ininya ngenceng ya, gitu ya. Tujuannya biar ketika benturan tidak terlalu bergetar dalamnya ya. Itu saja tuh, modalnya pede. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke. Itu bukan kesaktian. Nah kalau Habib Bahar itu pakai pedang. Kalau itu diklaim sebagai ilmu mauna, karoma, berarti Habib Bahar mengajarkan ilmu kebohongan publik, ilmu double. Sekarang saya kasih tantangan sama Habib Bahar bin Smith. Saya ucapin terima kasih yang pertama tadi ya, atas keberaniannya menggeruduk si mursyid palsu, si ahli hikmat palsu ya. Karena saya kasih tantangan untuk di sekitar circle-nya HBS itu ya. Banyak itu pendukung. Waduh Kang Maesa ngeri. Enggak, kalau genteng jadul bisa itu nggak sakit. Jadi gini. Kan ada praktek ya di Padepokan itu. Terus ngambil di satu lagi di atas, berarti saya harus naik dulu. Nggak, saya terangin serealnya ini ya. Di atas. Sebentar. Nggak bisa, udah saya hanya mau menjelaskan saja ya tadi yang udah pecah aja. Ini genteng. Ini yang tadi saya pukulin di kepala saya ya. Nah, si genteng itu begini kawan-kawan. Dia kan ada nih di Padepokan ya. Disusun 5 atau 10 ya. Terus dipukulnya sama besi. Lalu itu dianggap sebagai sebuah mauna karoma, itu udah bol. Nah, saya terangin ini. Genteng begini nih. Si genteng ini ketika kena bagian yang keras, permukaan yang menyentuhnya itu kecil. Coba sih saya kasih. Oke, ini besi ya, anggap aja besi ya. Anggap aja ini besi nih ya. Kan pakai pipa itu besi ya segini. Nah, ketika ini dibenturin, maka potensi pecah semakin besar. Sebenarnya jumlah 5, 10 itu sama aja kalau ditaruh. Karena yang memecahkan bukan kepala ini, tapi si besi ini ya. Sama kayak batako, kalau disusun maka dikasih jeda. Disusun itu kayak batako, bukan batako, apa sih, hebel. Nah, di Padepokan ada yang mempraktekkan dengan besi. Jadi intinya ketika besi kena, maka gentengnya langsung pecah. Jadi si ini nahannya nggak terlalu kuat ya. Nah beda kalau yang mukul
pakai kaso. Oh, saya ambilin kaso. Nah, contoh kaso nih, ini genteng. Ya, ini kaso. Jadi kalau tadi kan besi segini ya, maka ini tidak butuh tenaga kencang nih. Tekanan tidak terlalu kencang, ini dapat memecahkan genteng. Berbeda dengan kalau kaso misalnya. Kalau kaso misalnya ukuran segini, maka tekanannya ini menjadi berat. Maka kalau kepalanya nggak kuat bisa pingsan, memang bisa pusing. Maka yang dipraktekkan di padepokan-padepokan itu bukan dengan kaso, dengan kayu biasanya memukulnya, karena tetap akan berisiko ke kepala, melainkan dengan besi. Masyarakat yang kurang pemahaman menganggap besi itu menyeramkan, padahal pada kenyataannya justru memukul dengan besi itu justru semakin ringan tekanannya. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu di banyak di circle-nya itu ya. Mungkin nanti saya yang bongkar. Kalau sekarang kan pendukung HBS kan membanggakan ya, itu luar biasa. Nah, nanti saya yang ngebongkar ahli hikmat di circle-nya HBS. Awas aja nanti. Kalau mantra nggak manjur, kuping bisa kunang-kunang, mata berubah jadi pink. Ya Deden. Saya pernah ziarah ke makam Pangeran Sunyararas sama Sultan Ageng Tirtayasa. Jaraknya sama ya. Tapi bukan begitu maksudnya ya. Apa sih bayi? Setelahnya melewati patilasan Syekh Nawawi Al-Bantani. Apakah itu benar patilasan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kang? Ya sih, sejodolnya itu kata orang Tenara kan, yaitu ya wusi ribet kali kau itu ya. Hidup kau ribet kali ya. Di situ tertulis warga kan menulisnya Maulid Nawawi, artinya tempat lahirnya Nawawi. Ya kau ribet kali, orang sekarang aja ya wis aja sih. Ya. Itu ini saya berapa bulan ada kayaknya, setahun enggak live lagi. Udah lama saya enggak live ini, udah malas, udah nggak main YouTube. Siap, Herlina Susanti. Saya minta keadilan. Saya minta keadilan untuk orang-orang yang mengatasnamakan pejuang, pembela agama Allah, pembela Rasulullah. Saya minta keadilan kalian. Dulu kalian mendemo Ahok, lalu ketika ada Aba Awas berstatement tentang Rocky Gerung, alhamdulillah sudah ada statement walau secara tidak terang benderang dari Buya Kurtubi, dan itu sudah cukup. Kedepan juga sama, kalian jujurlah menyampaikan kebenaran, bukan tentang kelompok, mengabaikan fanatisme, tapi benar-benar kebenaran yang kalian perjuangkan. Hak dan batin Islam yang diperjuangkan, bukan tentang kelompok, bukan tentang ormas. Buka puasa, Bu. Semenit maning buka puasa. Mancing bayi, mancing. Hah? Nah ya, semenit maning buka puasa ya. Pamit dulu. Singkatnya, peruqyah halu, mau peruqyah syariah, mau peruqyah aja, mau ahli hikmat, maka sebagai seorang praktisi pembohong semua. Yes, ya. Hindari praktisi-praktisi gitu, pembohong. Assalamualaikum.